Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan kembali majlis ilmu kita yang lebih kurang 2 minggu tergendala disebabkan ustaz ketika itu sedang tidak berada di Kuala Lumpur. Pelajaran kita pada pagi ini adalah tafsir dari surat Al-Kahfi, dari ayat 1 hingga ayat 8. Dari surat Al-Kahfi di bawah tajuk kecaman Al-Quran terhadap anggapan Tuhan mempunyai anak. Allah Subhanahu wa taala mengecam, membantah sekeras-kerasnya sesiapapun yang menuduh Allah mempunyai anak. Pengajaran tersebut kita boleh dapat dalam awal dari surat Al-Kahfi. Ini memberi isyarat Allah Subhanahu wa taala sangat murka jika seseorang menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Kita baca sedikit atau beberapa ayat, sebab seperti biasa kita akan isi masa lebih kurang 1,5 jam ini dengan penjelasan topik, yaitu kecaman Al-Quran terhadap mereka yang beranggapan Tuhan punya anak. Itu lebih kurang 1 jam. Dengan 1/2 jam kemudian kita isi dengan soal jawab dan terakhir doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada.
Demikian 3 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Kita terus saja kepada mukaddimah dan selanjutnya kita ikuti dengan tafsiran ayat. Terjemahan dan tafsiran ayat. Mukaddimah dulu. Surat Al-Kahfi diturunkan di Mekah. Jadi surat Al-Kahfi ini adalah Makkiyah. Diturunkan di Mekah. Jumlah ayatnya 110. 110 ayat. Al-Kahfi maknanya gua. Al-Kahf dekat-dekat dengan bahasa Inggeris cave. Batu cave. Di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menceritakan tentang Ashabul Kahfi, yaitu penghuni gua yang terdiri daripada pemuda-pemuda yang beriman yang ingin menyelamatkan akidah dan iman mereka daripada keyakinan zaman itu yang rajanya bernama Decianus yang mengajak manusia supaya menyembah berhala, menyekutukan Allah. Lalu pemuda-pemuda tersebut, mereka adalah dari keluarga diraja, keluar dari barisan penyembahan berhala, membuat satu grup. Akhirnya mereka ditangkap, dipenjara. Dengan pertolongan Allah mereka dapat lolos. Akhirnya mereka keluar, menyelamatkan diri, masuk ke dalam gua. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka ratusan tahun, yakni 300 tahun lebih. Nanti kita akan jelaskan. Itu sebagai mukaddimah. Namun demikian, surat Al-Kahfi ini bukan hanya menceritakan tentang Ashabul Kahfi, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang dua beradik yang mempunyai kebun. Yang satu beriman, yang satu kafir. Al-Quran juga menceritakan tentang Nabi Khidir. Al-Quran, iaitu Al-Kahfi, juga menceritakan tentang kisah Zulkarnain. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelum ini, bahwa surat Al-Kahfi ini mengandungi 4 fitnah dengan solusi masing-masing. Pertama namanya fitnatul iman. Itu kisah tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua tentang fitnatul mal, fitnah harta. Yang satu diberi oleh Allah kekayaan, kebun yang luas. Yang satu lagi miskin tapi beriman. Sedangkan yang kaya tersebut kafir. Dia kufur karena banyak harta. Yang ketiga fitnatul ilmi, fitnah ilmu, yaitu kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Sebab Nabi Musa pernah declare dialah orang yang paling alim di atas muka bumi. Lalu Musa ditegur oleh Allah. Akhirnya Musa
berguru kepada Khidir. Nah, yang keempat, fitnatus sultah. Fitnah kerajaan. Karena Zulkarnain diberi oleh Allah kerajaan yang sangat besar. Tapi alhamdulillah Zulkarnain berhasil mengawal diri sehingga tidak membuat penyelewengan atau salah guna kuasa. Itu namanya fitnatus sultah. Yang masing-masing ada cara untuk mengatasinya atau solusinya. Itu telah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke bahagian yang paling utama, yaitu tafsiran ayat. Kita sudah baca tadi ayat. Kita ulang sekali lagi secara ringkas. Allah awali surat Al-Kahfi dengan Alhamdulillah. Dalam Al-Quran ada 5 surah yang diawali dengan Alhamdulillah. Ada 5 surah. Surah-surah itu antara lain Alhamdulillahirabbil alamin, surat Al-Fatihah, diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin, surat Al-Kahfi, surat Al-An'am, surat Saba dan surat Fatir. Ustaz ada tulis pada muka surat 24. Okey. Sekarang kita mula tafsirkan ayat demi ayat. Allah awali. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Ini yang ayat yang kita baca tadi, 3 ayat pertama Al-Kahfi. Kita baca dulu terjemah harfiah, literal translation. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Quran. Dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Allahumma ja'alna minhum. Sebagaimana kita sama-sama maklum, terjemah Al-Quran ada 2 jenis. Terjemah harfiah, literal translation, baru kita sebut. Dan terjemahan yang kedua namanya terjemah ma'nawiyah. Yang nama lainnya adalah tafsir atau tadabbur. Untuk mendapat pengajaran daripada Al-Quran, kita tidak cukup sekedar terjemah harfiah. Kita perlu kepada tafsiran yang nama lainnya adalah terjemah ma'nawiyah. Okey, sekarang kita ingin tahu tafsirannya.
Di dalam ayat tersebut, maknanya ayat 1 Al-Kahfi, Allah memuji dirinya. Jangan salah faham. Allah wajar memuji dirinya. Sebab dirinya serba sempurna. Yang tak boleh kita yang memuji diri kita, itu yang tak boleh. Sebab kita serba kekurangan. Lagipun pujian kita terhadap Allah, pulangannya untuk kita juga. Sekali kita ucap Alhamdulillah, berapa banyak ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sekali. Jadi akibat atau kesan daripada memuji Allah, kebaikannya berbalik kepada diri kita juga yang memuji. Sehingga Nabi SAW bersabda, afdalud doa, Alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah Alhamdulillah. Sebaik-baik doa. Allah telah memuji dirinya karena dia telah memberi kepada hambanya kitab. Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji dirinya karena dia, yakni Allah, telah menurunkan kepada hambanya kitab. Nah, hambanya di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kitab pula adalah Al-Quran. Kalau ditanya mengapa Nabi Muhammad dikatakan sebagai nikmat? Sebab Nabi Muhammad adalah penyelamat umat. Nabi Muhammad pembimbing ke arah kebahagiaan yang hakiki, dunia akhirat. Yang kedua, Al-Quran pula juga adalah nikmat. Sebab dengan mengikuti Al-Quran, kita layak mendapat redha daripada Allah. Sebab Al-Quran adalah kalamullah. Yang apabila kita dapat simpulkan, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan atas hambanya, yakni Nabi Muhammad, Alkitab, yakni Al-Quran. Dengan kata lain, kitab adalah Al-Quran, Nabi Muhammad, perbuatannya, ucapannya, dan ketetapannya adalah sunnah. Macam mana tak dikatakan nikmat? Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, aku tinggalkan untukmu, wahai umat, dua perkara. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnah. Betul tak? Kalau kita mendapat jaminan tidak akan sesat, itu adalah suatu nikmat. Fahami. Itu sebabnya ustaz-ustaz kita, terutama mereka yang cenderung kepada salafus saleh, cenderung kepada sunnah Nabi, selalu mengingatkan, ikut Quran, ikut sunnah, ikut Quran, ikut sunnah. Apa sebab mereka selalu ulang-ulangi anjuran itu? Sebab hanya dengan demikian seseorang terselamat daripada kesesatan. Seseorang akan terselamat daripada godaan dan gangguan syaitan. Coba dengar apa kata ulama tafsir Imam Ibnu Katsir. Allah Subhanahu Wa Taala mengawali suruhan ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengawali surah ini dengan memuji dirinya. Dia terpuji pada awalnya dan pada akhirnya.
Dia memuji dirinya yang menurunkan dua nikmat yang paling agung untuk penghuni bumi kita, sama ada manusia atau jin. Penurunan Al-Quran dan pengutusan Nabi Muhammad, nikmat yang paling besar. Ustaz sebut juga jin, sebab matlamat manusia dan jin dicipta adalah sama, iaitu agar beribadat pada Allah. Sebagaimana firman Allah pada ayat 56 Az-Zariyah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak cipta manusia, aku tidak cipta jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadat kepadaku. Macam mana ada beribadat kepada Allah yang Maha Ghaib? Ikut bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut bimbingan Al-Quran. Nabi Muhammad diutus, Al-Quran diturunkan untuk membimbing mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada terang benderang keimanan. Tujuannya dua, untuk memberi peringatan kepada orang yang ingkar, yaitu kafir. Jika mereka terus kafir dan menentang Nabi Muhammad dan Al-Quran, tempat mereka neraka. Tapi sebaliknya, mereka yang mau menerima Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka kebahagiaan syurga di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang menerima sepenuhnya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Lihat betapa indahnya bila kita belajar Al-Quran. Tadi pagi dalam kuliah subuh, Ustaz ada sebut. Kata Sayyidina Ali, "Awwaluddin ma'rifatullah." Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Dan cara mengenal Allah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua. Pertama, melalui Al-Asma'ul Husna. Pelajari satu demi satu nama-nama Allah. Yang pagi tadi kita belajar nama Allah Al-Basir, Maha Melihat. Dan cara kedua untuk mengenal Allah adalah belajar tafsir melalui ayat-ayat Allah. Antara lain ayat-ayat Allah adalah ayat-ayat Al-Quran, sebab Al-Quran kalamullah. Baru kita kenal Allah. Oleh sebab itu, kalau selama ini Al-Asma'ul Husna hanya didendang-dendangkan, dinyanyi-nyanyikan, tak faham makna apa yang dia sebut. Kalau selama ini Al-Quran dibaca tapi tak faham, kalau baca pun sebelahnya terjemah harfiah, tapi terjemah maknawiyah, tafsir tak belajar, macam mana anda jadi mukmin, mukminat, muslim, muslimat yang sempurna? Macam mana anda kenal Allah? Itu sebabnya pada hari Ahad khususnya kita bawa dua-dua subjek ini. Kuliah subuhnya Al-Asma'ul Husna, kuliah duhanya tafsir. Kita tambah lagi dengan tafsir. Berikutnya esok Senin tafsir Al-Baqarah. Sambung lagi hari Selasa Al-Baqarah. Hari Sabtu juga kita akan belajar tafsir. Cuma untuk minggu ini, hari Sabtu hadapan kita cuti. Sebab hari itu hari Arafah. Dan 10 Idul Adha. Kita cuti 2 hari. Untuk membolehkan kita puasa Arafah dan Idul Adha. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, apa dia peringatan keras daripada Allah terhadap orang yang mendakwa bahwa Allah itu ada anak? Coba lihat apa kata Allah.
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Coba perhatikan terjemah harfiahnya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka mendakwa Allah ada anak. Allah beri peringatan keras kepada mereka. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Mendakwa Allah ada anak. Sedangkan mereka sendiri tak kenal Allah itu siapa. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka, yaitu kata-kata Tuhan ada anak. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta, kata Allah. Bohong. Dalam ayat ini Allah mengulangi lagi tugas Rasulnya supaya memberi peringatan kepada mereka yang kafir. Khasnya mereka yang mendakwa kononnya Allah mempunyai anak. Di sinilah kita perlu belajar Al-Quran. Tak usah jauh-jauh. Apa kata Allah dalam surat Al-Ikhlas? Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Memiliki anak tidak. Memiliki ibu bapa juga tidak. Sebabnya Al-Quran dipanggil dengan Muhaimin. Apa makna Quran itu Muhaimin? Muhaimin maknanya kayu pengukur. Muhaimin maknanya standard. Apa saja yang Allah kata dalam Al-Quran pasti benar. Segala dakwaan yang bercanggah dengan Al-Quran adalah salah. Itu maknanya Quran adalah Muhaimin. Itu sebabnya kita selalu ulang-ulangi. Kewajiban umat Islam terhadap Quran ada 5. Iman pada Quran, ia adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Dia tidak boleh dipalsukan hingga kiamat. Yang kedua, tilawatuhu, baca Al-Quran dengan makhraj dan tajwid yang betul. Yang ketiga, al-fahmu bihi, pahami Al-Quran dengan mempelajari tafsir dan tadabbur. Baru sudah faham tafsirnya. Al-amalu bihi, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Suruhan-suruhan Allah laksanakan, larangan-larangan Allah jauhi. Itu maknanya al-amal. Nah, ada satu lagi, tablighuhu ilal akharin. Kita kena sampai-sampaikan apa yang kita sudah imani, baca, faham, amal untuk pribadi, kita perlu sebar-sebarkan. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu, serta para pemirsa yang saya hormati, tak cukup baca Quran. Tak cukup sekedar baca, tapi kalau tak faham. Tak cukup walaupun iman baca dan faham kalau tak diamalkan. Juga tidak cukup walaupun beriman pada Al-Quran. Walaupun baca dengan tajwid yang baik. Walaupun pahaman tafsirnya. Faham tafsirnya. Walaupun diamalkan apa yang dia telah fahami. Andai kata malas berdakwah. Bukan memuji, tapi Ustaz sudah buat semampu yang Ustaz boleh. Ustaz belajar dari beberapa universiti sampai di Timur Tengah. Sikit sebanyak Ustaz faham bahasa Arab. Ustaz belajar akidah, Ustaz belajar dakwah, Ustaz belajar tarbiyah.
Ustaz belajar perbandingan ilmu fiqh. Dengan persediaan ilmu tersebut, Ustaz tulis. Bukan saja berdakwah dengan ucapan, tapi tulisan. Diharap banyak dari kalangan umat Islam Nusantara dapat memanfaatkan kewujudan insan yang bernama Abdullah Yassin ini. Walaupun dituduh bermacam-macam, tak pernah serik sampaikan dalam ucapan, dalam tulisan. Betul tak bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa merasa tertolong? Kalau merasa tertolong, jangan hanya untuk amal sendiri. Kita ada anak-anak, kita ada cucu, kita ada ibu bapa, kita ada uncle, auntie, cousin. Bukan saja kitab akidah, kitab tafsir. Wasiatku untuk ahli keluargaku 50 pelajaran di dalamnya. Tafsir surah Al-Kahfi dah disediakan. Mungkin selama ini kita tak dapat belajar tafsir dan Al-Asma'ul Husna karena semuanya dalam bahasa Arab. Sekarang sudah dalam bahasa yang kita fahami. Ustaz sebar-sebarkan. Hadirin dan hadirat, share YouTube seperti ini, share kepada kawan-kawan. Itu termasuk dalam bab dakwah. Mereka hanyalah bertaklid buta kepada nenek moyang. Padahal nenek moyang mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang perkara tersebut. Ini kata Imam Al-Maraghi menjelaskan. Sama ada musyrikin Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya, Yahudi, Nasrani, semuanya mendakwa Tuhan ada anak. Musyrikin Mekah mendakwa malaikat-malaikat itu adalah anak perempuan Tuhan. Al-malaikatu banatullah. Begitu kata Abu Jahal, Abu Lahab. Yahudi mendakwa Uzair anak Tuhan. Nasrani Kristian mendakwa Isa putra Maryam itu anak Tuhan. Islam tidak. Islam kata lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad. Mengapa ahad tidak wahid? Ada rahasia di balik perkataan ahad. Bukan qul huwallahu wahid. Ustaz telah jelaskan dalam kitab tafsir Juz'u Amma ketika membahas surah Al-Ikhlas. Okey. Tugas kita berdakwah. Cuma dalam berdakwah kadang-kadang ada yang terima dan ada yang menolak. Lalu apa kata Allah? Menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlalu bersedih hati karena orang yang disampaikan tidak mau percaya. Apa kata Allah? وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. Minta maaf, di sini ada kekurangan. Inna ja'alna. Coba tengok pada asalnya. Inna ja'alna. Yes, ada kekurangan ja'alna di sini. Tolong ditambah. Al-Quran tak boleh kurang. Ya. Tapi biasalah. Untuk edisi pertama ini, biasanya kadang-kadang komputer itu lari. Itu sebabnya. Belajar buku ini dari penulisnya sendiri, itu lebih tepat.
Sebab kita tahu di mana kekurangannya untuk kita koreksi. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Apa kata Allah? Izinkan Ustaz untuk bercakap secara bebas. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, maksudnya, aku lihat engkau, hai Muhammad, macam tak bunuh diri karena terlalu sedih. Apa saja yang engkau sampaikan, mereka tak mau percaya. Malah ada dari kalangan mereka itu uncle kamu, saudara mara kamu. Jangan, hai Muhammad. Tugasmu menyampaikan saja. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Apa yang ada di atas muka bumi ini perhiasan saja. Agar kami menguji siapa di antara kamu yang paling baik perbuatannya. Okey, kita teruskan terjemah harfiah. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Sa'id dan Juruza. Okey. Ini baru terjemah harfiah. Apa dia tafsirannya, Pak Ustaz? 3 ayat terakhir. 6, 7, dan 8. Dalam ayat ini Allah memperingatkan Rasulnya. Ingat ya, hadirin dan hadirat. Buku tafsir Al-Kahfi ini Ustaz lengkapi. Setelah ayat, terjemah harfiah, terjemah maknawiyah, tafsir, Ustaz tambah dengan satu lagi, yaitu pengajaran ayat. Di dalam pengajaran ayat ini nanti banyak pengajaran yang dapat kita ambilkan sebagai kesimpulan daripada tajuk yang telah diberi pencerahan. Okey. Terhadap 3 ayat terakhir tadi, 6, 7, 8, apa dia terjemahan maknawiyahnya? Dalam ayat ini Allah memperingatkan Rasulnya agar jangan terlalu bersedih hati sehingga merosakkan badan beliau. Tak tidur, tak makan karena memikirkan umatnya tak mau percaya. Jangan. Hanya disebabkan kaumnya tidak mau beriman kepada Al-Quran dan kenabiannya. Tugas beliau hanya menyampaikan saja. Selanjutnya Allah yang menerangkan bahwa segala yang ada di atas muka bumi hanyalah hiasan bagi bumi. Yang tujuan utamanya adalah untuk menguji siapa di antara mereka yang berpaling, yang paling baik amalnya. Kelak semua itu akan hancur musnah sehingga bumi menjadi rata dan tandus. Begitu tafsirannya. Profesor Wahbah Az-Zuhaili, Allah yarham, dalam kitabnya Tafsir Al-Munir menyebut tafsiran ayat. Perkataan la'alla yang membawa makna barangkali. La'alla di sini membawa makna lil istifhamil inkari. Ia membawa makna pertanyaan ingkar, yakni mengandungi makna an-nahyu. An-nahyu maknanya larangan.
Maksudnya, Nabi dilarang supaya jangan membinasakan diri, memikirkan orang-orang yang ingkar dan enggan menerima apa yang beliau sampaikan kepada mereka. Mengapa Nabi sedih? Sebab Nabi tahu, bila mereka ikut ajaran yang baginda sampaikan, mereka akan selamat dunia akhirat. Di alam barzah akan dapat nikmat. Di alam akhirat akan mendapat syurga. Tapi sebaliknya, terhadap apa yang baginda sampaikan, mereka tolak, mereka tolak, mereka tolak. Nabi katakan sembah Tuhan yang Maha Esa. Mereka kata tidak. Kami ada Tuhan lain lagi selain Allah. Allah ada anak, namanya ini. Macam mana Nabi tak sedih? Apalagi yang berbuat demikian justru uncle-nya, Abu Lahab, Abu Talib. Namun demikian Allah tegur Nabi. Jangan kamu perturutkan sangat kesedihanmu itu sampai membuat rosak kesehatanmu, terjejas jasadmu. Jangan kamu membunuh dirimu karena itu semua. Sampai begitu Allah tegur Nabi. Tetapi sampaikan sajalah risalah Tuhanmu. Siapa yang mendapat hidayah, maka ia adalah kebaikan untuk dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Segala yang kita ketahui dari Quran dan sunnah Nabi, sami'na wa ata'na. Dan siapa yang lebih memilih kesesatan, menolak ajaran Nabi, maka itu juga untuk dirinya. Maknanya dia telah mengundang atau menempah azab kubur dan azab neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Sekarang sampai kepada pengajaran ayat. Dari semua pengajaran tadi, Ustaz ringkaskan kepada 8 pengajaran yang dapat diambil. Mudah-mudahan dengan adanya pengajaran ini mudah untuk kita mengingati dalam membimbing anak cucu. Kesimpulan dari 8 ayat itu ada 8 pula. Pertama sekali, Allah SWT mengawali surat Al-Kahfi dengan memuji dirinya. Ingat, ini sekedar pengulangan saja. Penjelasan panjang lebar Ustaz dah sebutkan tadi pada awal. Allah telah memuji dirinya yang telah menganugerahkan 2 nikmat yang utama kepada umat manusia, yaitu memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya yang terakhir, dan yang kedua Allah turunkan kitab yang bernama Al-Quran. Cuma bila ditanya mengapa kedua-dua, yakni Al-Quran dan Nabi Muhammad itu adalah nikmat, jawabannya betapa tidak. Dengan mengikuti kedua-dua nikmat tersebut, manusia pasti akan terhindar dari kesesatan. Terhindar dari kesesatan maknanya dapat hidayah. Betul tak hidayah adalah nikmat yang paling utama? Itu sebabnya permintaan kita minima 17 kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah atau petunjuk ke jalan yang lurus. Kadang-kadang kita baca sampai 50 kali dalam sehari. Kalau kita rajin buat salat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, salat duha, tahajud, witir, semuanya perlu dibaca Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah ada permintaan.
Beri kami hidayah, ya Allah, ke jalan yang lurus. Dan kita sudah tahu tafsiran Siratal Mustaqim. Tapi ingat, mensyukuri dua nikmat tersebut, Quran dan Sunnah. Tidak cukup dengan dakwaan mulut. Alhamdulillah, kami ada Al-Quran. Kami ada Sunnah. Tak cukup. Rukun syukur menurut Imam Al-Ghazali ada 3. Ucap dengan lidah, Alhamdulillah. Betul. Itu rukun yang pertama. Yang kedua, al-i'tirafu bil qalbi. Pengakuan dalam hati bahwa kedua-dua nikmat itu Allah yang bagi. Memang Allah pun yang bagi. Allah yang sebut. Alhamdulillahillazi anzala. Dia yang telah menurunkan. Masih belum cukup kalau tidak dipenuhi rukun yang ketiga. Al-amal bil arkan. Al-amal bil arkan. Kita laksanakan nikmat-nikmat tersebut sesuai dengan tujuan ia diberi oleh Allah. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Untuk dibaca atau untuk dijadikan pedoman? Ayat 185 Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia. Pedoman. Baca-baca juga. Tapi kalau hanya baca tidak difahami, macam mana hendak dijadikan pedoman? Satu. Sebabnya kita wajib belajar tafsir. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah nikmat. Apa sebab? Sebab ada ketentuan daripada Allah. Ayat 21 surat Ali Imran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang terbaik. Mengapa tidak dijadikan teladan? Mengapa tidak dijadikan role model? Kita lebih berbangga-bangga lagi. Oh, Ustaz Anu cakap, Ustaz Anu cakap, wali itu cakap, Habib ini cakap, ini cakap. Tapi insan yang tak pernah salah, maksum, tidak kita jadikan teladan. Cuma bila kita bercakap begini, orang selalu tuduh kita tidak hormat alim ulama. Bukan. Ustaz selalu berpesan kepada pemirsa, bapa-bapa dan ibu-ibu, jangan turuti kata-kata Ustaz Abdullah Yassin. Andai kata perkataan Abdullah Yassin keluar dari akalnya semata, tanpa merujuk pada ayat Quran dan sunnah Nabi. Ikut bila Ustaz dapat bawa ayat Quran hadis Nabi. Kalau tidak bawa, jangan ikut. Sebab Ustaz tidak maksum. Yang kedua, pengajarannya. Ayat ini diawali dengan Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Tetapi dengan makna perintah, pujilah Allah. Sanjunglah Allah. Bersyukurlah kepada Allah terhadap dua nikmat tersebut. Ini sesuai dengan kaedah dalam ilmu tafsir, ismul masdar bima'nal amar. Bentuknya noun, isim, tapi dia membawa makna perintah. Maksudnya, Alhamdulillah kan maknanya segala puji-puji milik Allah. Tapi maknanya bukan itu. Segala puji milik Allah, Alhamdulillah, dengan makna pujilah Allah, sanjunglah Allah,
bersyukurlah kepada Allah. Betul tak bila kita bersyukur kita ucap alhamdulillah? Yang perlu kita syukuri itu apa dia? Dua nikmat yang disebut oleh Allah setelah alhamdulillah. Quran dan sunnah. Macam mana cara untuk mensyukuri dua nikmat itu? Alhamdulillah saya dah jadi muslimat. Yakini dalam hati bahawa Quran dan Nabi Muhammad itu Allah yang turunkan. Bukan ciptaan rekaan Muhammad, bukan. Itu sebabnya Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah ummi, buta huruf, supaya orang akhir zaman jangan sampai menuduh Quran itu rekaan baginda. Itu hikmahnya. Nah, yang terakhir, rukun syukur. Gunakan nikmat Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, sesuai dengan tujuan ia diturunkan oleh Allah, yaitu untuk dijadikan pedoman. Nabi Muhammad untuk dijadikan role model, contoh teladan. Berfaedah tak kesimpulan ini? Yes. Yang ketiga, Allah selanjutnya mensifati Alkitab, Al-Quran dengan dua sifat. Yang pertama, nafi. Tidak ada dalam Quran itu sesuatu pun yang bengkok. Walam yaj'alahu iwaja. Iwaj itu bengkok. Qayyima. Sifat yang kedua, isbat. Segala kandungan Quran adalah lurus belaka. Apa maksudnya, Pak Ustaz, dalam Quran tidak ada yang bengkok? Padahal kami lihat dalam Quran penuh dengan huruf-huruf bengkok. Ra, lam, shin, bengkok-bengkok. Kata ulama tafsir, di sini kita perlu belajar tafsir. Dalam Quran tidak ada dusta, sebab dusta itu bengkok. Dalam Quran tidak ada dongeng, tidak ada bohong, sebab dongeng, bohong itu bengkok. Dalam Quran tidak ada perkara yang menyusahkan umat manusia untuk dijadikan sebagai pedoman. Itu makna dalam Quran tidak ada yang bengkok. Semua kandungan Quran benar belaka. Ini diawali oleh Allah pada ayat 2 Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Itu maksudnya. Lalu Allah sebutkan pula sifat yang kedua, qayyimah, mustaqim. Itu sebabnya seseorang tidak akan mungkin mendapat siratal mustaqim yang kita minta saban hari minimal 17 kali. Andai kata mereka jauhkan diri dengan Al-Quran. Quran itu qayyimah. Nah, apa maksud mustaqim? Imam Ibnul Qayyim menjelaskan. Sesuatu yang apabila dua tempat, dua titik dihubungkan dengan garis yang lurus. Dua titik dihubungkan dengan garis yang lurus. Dia tak sama. Bila dua tempat itu dihubungi oleh garis yang bengkang-bengkok. Apa di antara kesimpulannya? Bila dua titik dihubungkan dengan garis yang lurus, paling kurang ada 3 kelebihannya. Mudah dilalui, sebagaimana kita lalu highway, tak sama dengan jalan kampung, yang bengkok-bengkok. Mudah. Senang dilalui. Yang kedua, cepat sampai ke destinasi.
cepat sampai ke destinasi. Mudah dilalui, satu. Cepat sampai ke destinasi bila ikut Quran. Apa destinasi kita? Rida Allah, syurga Allah, rahmat Allah. Cepat mendapat rida Allah. Pertama, mudah dilalui. Yang kedua, cepat sampai kepada tujuan. Itu di antara ciri-ciri khas siratal mustaqim. Itu sebabnya bila kita ikut Quran dan Sunnah dalam beragama, Islam jadi mudah. Dan kita cepat mendapat reda dan syurga Allah, rahmat Allah. Beza tak dengan orang yang tak faham Quran? Tak faham ilmu agama. Tak habis-habis was-was. Akhirnya membawa sedih. Ustaz ditanya pagi tadi oleh salah seorang jemaah, Pak Ustaz, saya tadi malam terpotong rambut saya. Tak sengaja. Baru saya teringat yang saya buat korban. Akhirnya membuat hati saya sedih. Tak tenang, Pak Ustaz. Boleh tak Ustaz beri sedikit pencerahan? Ustaz jawab, memang betul. Ada anjuran Nabi supaya jangan potong kuku, jangan potong rambut. Bermula 1 Zulhijjah sampai binatang korban itu disembelih. Tapi kata ulama fiqh, itu hanya anjuran sebaiknya. Bila terlanggar, hukumnya hanya makruh, bukan haram. Makruh, bukan haram. Apalagi dilakukan tidak sengaja. Malah kata ulama fiqh, andai kata terlanggar pun, terpotong kuku, terpotong rambut, tidak ada dam. Sebagaimana larangan-larangan memotong rambut dan kuku dalam ihram untuk haji atau umrah. Tidak ada dam. Lalu dijawab, Alhamdulillah Ustaz, sekarang baru tenang. Lalu Ustaz tanya, betul tak? Banyak mengetahui selok-belok agama membuat kita menjadi tenang. Karena kita tahu hukum hakam. Karena tidak tahu hukum hakam, akhirnya kita menjadi sedih. Syaitan paling suka kita tu sedih. Terus sedih. Kalau boleh langsung mati. Di sini perlunya kita mengetahui ilmu agama. Ingat, ilmu yang paling utama dalam Islam, ma'rifatullah, kenal Allah. Kita dah sebut. Yang kedua, ma'rifatun Nabi, kenal Nabi dan sunnah Nabi. Hadis Nabi. Yang ketiga, ma'rifatud dinil Islami, mengetahui selok-belok agama Islam. 3 knowledge ini sangat penting untuk mendapat keterangan jiwa. Sebab kita tahu segala sesuatu secara pasti. Quran kata, hadis kata. Ingat, makna syaitan, segala yang ingin menjauhkan kita daripada Allah, daripada kebenaran. Okey. Yang keempat, Al-Quran berperanan sebagai peringatan kepada kufar bahawa untuk mereka siksaan jika mereka menolak Al-Quran dan sunnah Nabi. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat serta para pemirsa, walaupun kita orang Islam, Muslim, Muslimat, Mukmin, Mukminat,
Tapi kadang-kadang sifat kufar, sifat orang-orang kafir ada pada kita. Apa dia? Menolak Quran, menolak sunnah. Karena terlalu fanatik dan ta'assub kepada tuan guru, kepada nenek moyang. Apalagi di Nusantara, pada umumnya, keislaman seseorang adalah berdasarkan keislaman nenek moyang. Apa yang diajar oleh ibu bapa. Apakah ibu bapa faham Quran dan sunnah? Ustaz tidak bermaksud merendahkan mereka. Hakikatnya, realitinya, memang 50, 70, 100 tahun yang lalu belajar agama bukan berdasarkan Quran, hanya buku kuning saja. Bagus. Itu dah elok dah. Tapi kita perelokkan lagi. Sekarang kita dah jumpa kuliah-kuliah seperti ini. Kuliah-kuliah dari ustaz-ustaz sunnah. Mengajar kita Quran, sunnah, akidah, dan lain-lain. Selain memberi peringatan kepada orang-orang kafir yang menolak Quran dan sunnah, Allah juga telah memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahawa untuk mereka balasan yang baik, yakni syurga. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menerima sepenuhnya Quran dan sunnah Nabi. Yang kelima, dakwaan kufar bahawa Allah mempunyai anak adalah sesuatu yang tidak ada asas sama sekali. Dan ia hanya berdasarkan keyakinan yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Ini memberi isyarat. Nah, ini dia poin. Ini memberi isyarat. Kalau Yahudi, Nasrani, musyrikin Mekah berkeyakinan Tuhan punya anak hanya berdasarkan ajaran yang mereka warisi dari nenek moyang, ini memberi isyarat. Umat Islam juga dilarang mewarisi tradisi nenek moyang. Apabila nyata-nyata adat istiadat nenek moyang itu bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Berapa banyak dulunya amalan-amalan yang sudah dihentikan. Mandi safar setiap hari Rabu terakhir bulan Safar. Puja pantai, puja padi. Semuanya itu ada unsur-unsur syirik. Mendatangi kuburan-kuburan wali-wali lalu minta-minta sebagaimana yang diamalkan oleh orang-orang Arqam. Semua itu syirik. Sudah kita jauhi. Alhamdulillah pemerintah Malaysia cukup sensitif dalam hal ini sehingga Arqam diharamkan, Syiah diharamkan, dan beberapa tarikat sesat juga diharamkan. Bagus. Syukur. Alhamdulillah. Pemerintah Malaysia cukup ambil berat dalam hal ini. Karena tak mau rakyatnya sesat. Khasnya bagi mereka yang beragama Islam. Yang keenam, Allah melarang nabinya berputus asa karena umatnya enggan beriman kepadanya. Dan melarang baginda terlalu bersedih hati dengan sikap kaum yang menentang ajarannya. Tugas baginda hanya menyampaikan saja kebenaran dan membimbing mereka ke jalan yang benar. Itu sebabnya Ustaz ingin ingatkan. Kita bimbing anak-anak, cucu-cucu. Kita bimbing cousin, adik-beradik, ibu bapa, aunty. Tapi bila mereka tidak mau ikut, jangan terlalu sedih. Akhirnya kita termenung saja. No. Hidayah di tangan Allah. Ingat, kita hanya boleh melakukan hidayah jenis pertama, penjelasan dan bimbingan. Tapi hidayah jenis kedua iaitu buka hati, ikut apa yang kita sampaikan, itu milik Allah. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipersalahkan oleh Allah.
disebabkan angkelnya dua orang, Abu Lahab dan Abu Talib, tidak masuk Islam. Sebab Nabi sudah jalankan tugasnya menyampaikan. Nabi Nuh tidak dipersalahkan oleh Allah karena anaknya yang bernama Kanaan tidak mau patuh, taat kepada arahan. Nabi Ibrahim tidak dipersalahkan oleh Allah karena ayahnya Azar kafir. Siapa kita? Sebabnya nasihat Ustaz, sedih itu biasalah, sedih. Anak suruh salat, tak salat. Anak disuruh tutup aurat, tidak tutup aurat di khalayak ramai. Sedih. Tapi jangan sampai kesedihan itu membuat kita termenung saja. Perbanyakkan tahajud, witir, doa pada Allah. Duha, qabliyah, ba'diyah, puasa sunat, Senin, Kamis. Lebih-lebih lagi pada 10 terakhir. 10 awal bulan Zulhijjah. Perbanyak. Kalau sedih itu berpada-pada. Jangan sampai kesedihan itu membuat kita sendiri tidak beramal, membuat persiapan bekal akhirat. Salah. Yang ketujuh, Allah menegaskan bahawa apa saja yang Dia jadikan di atas muka bumi, apakah gunung, pohon-pohonan, binatang, ternak, pakaian, rumah, kenderaan, pasangan hidup dan anak cucu, hanyalah perhiasan saja. Dan tabiat perhiasan adalah bersifat sementara, karena akan musnah serta tidak kekal selamanya. Kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada anak, kita ada cucu, kita ada kebun, kita ada isteri. Kita happy. Tapi jangan itu semua melalaikan kita untuk membuat persiapan bekal akhirat. Sebab semuanya itu, kata Allah, zinatallaha, hanya perhiasan saja bagi bumi. Apa tabiat perhiasan? Kekalkah atau sementara? Sementara saja. Akan musnah. Yang terakhir, selanjutnya Allah menjelaskan apa saja yang Dia jadikan di atas muka bumi hanyalah semata-mata untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Ingat ya, paling baik bukan paling banyak. Amal baru kan dikatakan amal itu baik dan selanjutnya diterima oleh Allah bila memenuhi dua syaratnya bagi kita orang Islam. Pertama, ikhlas lillahi ta'ala, amal itu kita lakukan. Yang kedua, jangan lupa, amal itu mesti selari dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat bid'ah. Jangan buat amal-amal yang direka-reka tanpa ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab berkata, "Al-amalul qalilu 'ala sunnah khairun minal amali salih, amalul katsiri 'alal bid'ah." Amal sedikit tapi ikut sunnah Nabi itu adalah lebih baik daripada amal yang banyak bertumpuk-tumpuk tapi dicampur baurkan dengan bid'ah. Demikian pelajaran yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kesimpulan yang 8 ini akan kita ingat selalu. Akan kita ingat selalu. Sampai kita jumpa lagi nanti sambungannya pula. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Berikut ini Ustaz akan jawab secara singkat saja beberapa pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan sangat banyak. Karena kesibukan berada di Indonesia dengan beberapa program, terutama memperhatikan
dengan lebih detail lagi pembangunan mafaza Masjid Tahfiz Fatimah Az-Zahra Batam, bukan saja masjid tapi juga asrama sebagaimana yang dimasukkan oleh tim ke dalam Facebook. Silakan saksikan betapa megahnya masjid kita, masjid bapa-bapa dan ibu-ibu yang telah menyumbang. Itu baru masjid sudah sempurna. Sekarang markas tahfiz di level yang kedua itu baru sempat kita buat fasa pertama, yaitu asrama untuk santri, pelajar-pelajarnya, untuk lebih kurang 300 orang. Nah, sekarang sedang diratakan dan buat retaining wall, batu miring, untuk membuat sekolahnya pula. Masih kosong lagi. Sekarang baru akan bermula. Oleh sebab itu terus menyumbang untuk kita bina pula sekolah, tempat santri-santri kita belajar menghafal Quran, belajar tafsir, belajar akidah, belajar hadis, sehingga mereka nanti akan menjadi pendakwah-pendakwah yang berkaliber untuk seluruh Indonesia dan juga sampai Singapura dan Malaysia, insya-Allah. Sebab walaupun kita namakan tahfiz, kita tidak hanya menganjurkan mereka hafal saja, tapi juga faham Al-Quran sebagaimana yang Ustaz selalu sebutkan, 5 perkara atau kewajiban kita terhadap Al-Quran. Atas sebab kesibukan itulah puluhan pertanyaan Ustaz tak sempat nak jawab. Tapi insya-Allah Ustaz akan jawab sebab semuanya Ustaz catat sedikit demi sedikit. Setiap hari insya-Allah pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab. Cuma mengingat perkara yang paling utama untuk Ustaz clearkan, ada 2 perkara. Pertama yang berkaitan dengan korban, yang kedua yang berkaitan dengan amal-amal 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu yang banyak pertanyaan. Ustaz akan jawab semampunya dalam beberapa minit akan datang. Korban. Hari Raya Idul Adha dipanggil juga dengan Hari Raya Korban. Itu sebabnya hari rayanya dipanggil Idul Adha. Adha diambil dari kata udhiyah, yaitu korban, sembelihan. Sembelihan bermula selesai salat Idul Adha. Selesai salat dan khutbah Idul Adha, baru bermula korban. Diikuti dengan hari berikutnya 11, 12, 13 yang dipanggil dengan hari Tasyrik. Binatang yang dikorbankan, kambing. Apakah namanya biri-biri, kibash, kambing biasa? Boleh. Atau onta, atau lembu, yang dikiaskan juga dengan kerbau. Semuanya boleh. Hanya saja bezanya, satu orang yang berkorban kalau kambing hanya untuk seorang. Tapi kalau untuk lembu, onta, kerbau boleh 7 orang. Pembahagiannya sama betul. Dengan perhitungan dam haji, tamattu. Unta, lembu untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Namun demikian, 1 bahagian sama ada kambing atau 1/7 lembu atau korban. Namun demikian pahalanya untuk 1 keluarga.
Nah, anjuran Pak Ustaz, siapa yang berniat untuk korban, yang pahalanya juga cover untuk satu keluarga, apakah tak boleh memotong rambut dan kuku itu satu keluarga atau yang korban sahaja? Jawabnya, yang korban sahaja. Ia tidak tertakluk kepada seluruh keluarga mesti dilarang dari memotong kuku dan rambut. Tidak. Tadi kita dah sebutkan sedikit tentang galakan jangan memotong kuku dan rambut dari awal Zulhijjah hingga binatang itu disembelihkan, itu hanya untuk orang yang atas namanya. Dan nama tersebut tak perlu semua nama-nama ahli keluarga dimasukkan, tak perlu. Sebab untuk mereka hanya bahagian pahala daripada korban yang satu itu untuk ahli keluarga. Itu tentang korban. Ustaz dihubungi oleh Ustaz Muhammad Kausar daripada Kamboja yang Ustaz masukkan semalam dalam grup. Alhamdulillah mendapat respon yang baik. Beliau memerlukan 20 orang lagi atau 30 orang lagi terhadap binatang yang beliau sudah sediakan, yang belum lagi terjual atau diambil oleh orang-orang yang ingin korban. Dan alhamdulillah beberapa jamaah kita sudah beri respons. Kalau susah menghubungi beliau, boleh WhatsApp saja, kirim saja resit pembayarannya kepada Ustaz untuk Ustaz hubungi beliau dengan nama yang lengkap. Okey, itu bab korban. Amal saleh 10 pertama bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin ashrin." Demi fajar dan malam-malam yang 10. Ustaz sudah tulis dalam artikel, makalah. Ustaz juga telah buat kuliah subuh semalam, Sabtu pagi. Juga dalam bentuk audio, Ustaz dah kirim. Mudah-mudahan para jemaah dapat membacanya dan mendengar sendiri audio tersebut. Sudah lengkap rasanya pembahasannya. Cuma terhadap yang belum baca dan belum dengar, ini penjelasannya. Demi malam-malam yang 10. Ada 3 tafsirannya. Ada yang mengatakan 10 Ramadan terakhir, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, penghulu semua malam dalam setahun, yang tidak terdapat pada malam-malam yang lain. Ada yang menafsirkan malam-malam yang 10 itu 10 hari pertama dari bulan Muharram, karena di dalamnya ada puasa Ashura 10 Muharram. Dan pendapat yang paling kuat mengatakan malam-malam yang 10 itu ada 10 pertama bulan Zulhijjah, yang kita berada pada hari ketiga hari ini. Ini diperkuatkan lagi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ma min ayyamil amali salih ahabbu ila Allah min hadhil ashr, min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada amal saleh yang paling disukai oleh Allah melebihi daripada amal-amal saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu Nabi ditanya, kehebatan 10 hari pertama Zulhijjah itu amal salehnya, walaupun terhadap jihad fisabilillah, begitu pertanyaan sahabat,
Lalu dijawab oleh Nabi, walaupun terhadap jihad fisabilillah, amal-amal saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah lebih afdal daripada jihad, kecuali, ingat, kecuali apa? Kecuali orang-orang yang berjihad dengan dirinya dan hartanya, lalu tidak balik lagi, walau sedikit. Apa maknanya? Mati syahid. Dia terbunuh, kudanya terbunuh, barang-barangnya, hartanya habis, dirampas oleh musuh Islam. Itu saja yang boleh mengatasi. Nah, timbul pertanyaan, Pak Ustaz, apa jenis-jenis amalan yang paling baik? Kata ulama hadis, kata ulama fiqh, segala jenis amal saleh. Salatnya kah wajib sunat? Puasa kah puasa sunat? Lebih-lebih lagi pada hari Arafah. Sedekah kah, wakaf kah, infak kah? Jangan lupa infak untuk sekolah kita di Batam yang baru akan dimulai. Besar ganjarannya yang akan kita dapat. Sebab Ustaz ingin gunakan dalam sekolah yang nanti insya Allah sampai ke 500 orang santri atau student, dengan buku-buku yang Ustaz telah tulis. Akidahnya, akidah 1, 2, 3. Tafsirnya, ke arah memahami Al-Quran dan ahaditsnya, dan segala jenis ilmu-ilmu yang diperlukan untuk pendakwah. Bukan sekedar hafal Quran. Besar infak bila kita bangunkan sekolah tersebut. Bukan sekedar hafazan. Termasuk birrul walidain, amal saleh 10 pertama Zulhijjah, berbuat baik pada ibu bapa. Termasuk silaturrahim, perbaiki hubungan antara mukmin dengan mukmin yang lain, muslim dengan muslim yang lain, lebih-lebih lagi terhadap kaum kerabat. Semua itu adalah amal-amal saleh belaka. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh dalam hadis khusus, aktsiru, perbanyakkanlah pada 10 pertama Zulhijjah dengan takbir Allahu Akbar, tahlil Allahu la ilaha illallah, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah. Perbanyakkan. Kalaupun selama ini kita banyak sudah berzikir, lipat gandakan lagi ketika sedang menggosok pakaian, ketika sedang menidurkan cucu, sedang drive, apa salahnya mulut ini menyebut, membaca ayat-ayat Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan 10 Zulhijjah yang pertama ini sangat istimewa di sisi Allah berdasarkan hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari. Betul tak? Tidak ada jaminan kita boleh jumpa 10 Zulhijjah tahun akan datang. Manfaatkan sebaik-baiknya. Itu sebabnya dalam doa kita, Allahumma aslih lana akhiratana lali ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami. Sebab semua kami akan menuju kepadanya. Sebab kita semua akan mati. Masuk dalam kubur. Dalam kubur ada nikmat, ada siksa. Di alam akhirat ada syurga, ada neraka. Apa makna ya Allah? Perbaikilah akhirat kami. Sebab semua kami akan menuju kepadanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu tidak cukup sekedar meyakini kita akan
menuju akhirat. Minta agar Allah perbaiki. Andai kata amal kita sendiri kita tidak perbaiki. Syarat amal diterima mesti ikhlas lillah, yakni tauhid. Yang kedua, ikut contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah Nabi. Baru namanya kita perbetulkan. Cuma kesemua amal-amal tersebut tidak keterlaluan kalau Ustaz katakan tak akan sempurna. Andai kata kita lakukan amal-amal itu tanpa ilmu. Di sinilah perlunya kepada tambah ilmu terus menerus, terutama ilmu yang berkaitan dengan kesempurnaan amal kita untuk kita bawa nanti di akhirat. Itu sebabnya Nabi menyuruh habis selesai salat fardu, khasnya salat subuh, jangan lupa doa 3 perkara. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkan untuk kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami rezeki yang baik lagi halal. Dan terimalah amal-amal kami. Dia ada kaitannya. Amal yang diterima, makan mesti makanan yang baik-baik, maknanya yang halal. Amal yang diterima juga ada kaitannya dengan ilmu yang berguna, yaitu ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu hadis, yaitu tentang selok-belok agama yang kita cintai. Terakhir, yang ketiga. Pak Ustaz, banyak Ustaz dapat pertanyaan. Hari Sabtu yang akan datang, ingat ya, itu hari cuti kita. Karena ingin mendapat keselesaan dalam beribadat puasa hari Arafah yang ganjarannya puasa pada hari Arafah menghapuskan pahala menghapuskan dosa kita selama 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Hadis sahih. Ada yang berpendapat karena untuk tahun ini kita puasa Arafah pada hari Sabtu. Bukankah ada larangan berpuasa pada hari Sabtu? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebelum Ustaz jawab, Ustaz nak beritahu dulu. Umat Islam dalam beramal dengan amalan-amalan agamanya, terutama ibadat, tertakluk dengan ketentuan negara masing-masing. Tak perlu ikut ketentuan negara asing atau negara lain, walaupun Arab Saudi. Kita salat Jumaat. Arab Saudi belum lagi salat Jumaat. Kita lebih dahulu. 5 jam kemudian baru mereka. Kita memulai puasa Ramadan, ikut lihat anak bulan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemegang mohor. Saban tahun berbeza terus. Arab Saudi lebih dahulu dari kita. Begitu juga Idul Fitri. Begitu juga Idul Adha. Idul Adha ditetapkan bila dapat ketetapan 1 Zulhijjah itu bila? Menurut Arab Saudi 30 Jun 1 Zulhijjah. Kita tidak. Kita telah menetapkan oleh orang-orang yang bertugas. 1 Julai sama dengan 1 Zulhijjah. Itu bermakna hari raya kita Idul Adha adalah pada 10 Julai, yaitu hari Ahad. Sedangkan Arab Saudi, mereka berhari raya hari Sabtu.
wukuf di Arafah hari Jumaat. Tidak jadi masalah. Ustaz dah kirim beberapa video untuk hal ini. Ini pendapat yang lebih kuat. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Bukankah ada larangan jangan berpuasa pada hari Sabtu? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Para ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Memang ada larangan dari Nabi, kecuali puasa fardu. Puasa sunat jangan, kata Nabi. Ini yang Ustaz selalu sebutkan. Bila kita berhadapan dengan ayat Quran atau hadis Nabi, kita tidak boleh mengambil kesimpulan hanya berdasarkan literal translation. Terjemah harfiah. Tak boleh. No. Kita perlu kepada terjemah maknawiyah. Untuk Quran namanya tafsir, untuk hadis namanya syarah. Ketika mensyarahkan hadis, Ustaz cenderung pada pendapat Kibarul Ulama Arab Saudi, Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, Syekh Saleh Al-Utsaimin, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Mereka adalah tim panitia fatwa kerajaan Arab Saudi. Mengatakan, bila hari tersebut, hari Sabtu, berpuasa, di mana puasa tersebut digalakkan sangat oleh Nabi. Seperti contohnya, terkena hari Sabtu, Ayyamul Bid, hari-hari putih, 13, 14, 15, no problem, teruskan puasa. Jika hari Sabtu terkena hari Ashura, yang kata Nabi, siapa puasa 10 Muharram hari Ashura, Allah hapuskan dosanya 1 tahun. Silakan puasa walaupun itu hari Sabtu. Termasuk apabila dalam galakan Nabi, siapa puasa hari Arafah, Allah hapuskan 2 tahun, setahun sebelum, dan dosanya setahun akan datang. Hari Arafah, puasa. Begitu memahaminya. Bukan keras tak menentu. Ustaz cenderung pada pandangan ini. Ini pandangan majoriti. Ustaz tidak nafikan. Syekh Nasaruddin Albani antara lain yang melarang. Mungkin hanya sekelompok kecil yang cenderung pada pandangan tersebut. Tetapi kelompok yang lebih besar, orang-orang alim lainnya, menurut pembahasan ilmu fiqh dibolehkan. Nah, dengan penjelasan ini, Ustaz kira tidak ada keraguan lagi rebut kelebihan yang ada di dalam hari Sabtu, hari Ashura yang akan datang. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, sebab Ialah yang akan mengatur segala urusan kami.
Ya Allah, perbaikilah dunia kami sebab padanya kami menjalani kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami sebab kepadanya semua kami akan menuju. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami sebagai tanda pertambahan amal-amal saleh kami. Dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu hidayah dan ketakwaan serta kecukupan. Ya Allah, pada hari ini kami telah belajar 8 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Di bawah tajuk ancamanmu terhadap orang yang mendakwa engkau, ya Allah, punya anak. Dan nabimu pernah mengatakan bahawa siapa yang memelihara 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, dia akan dihindarkan oleh engkau, ya Allah, daripada godaan Dajjal pada akhir zaman. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk senantiasa mendalami Al-Quran dan Sunnah-Mu. Dua nikmat yang paling utama yang tercantum di dalam ayat pertama dan kedua dari surat Al-Kahfi. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Tuhan kami, oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, berilah kami akhir yang baik berkat istiqamah kami, dan hindarkan kami daripada su'ul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.